أشهد أن محمدا رسول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, di awal kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengawali bab-bab di kitab ini dengan tema kisaran birrul walidain, seolah beliau ingin mengisyaratkan bahwasanya kunci untuk segala adab dan akhlak dimulai dari birrul walidain. Dan memang begitulah kenyataannya, selagi pula Allah Subhanahu wa taala beberapa kali mengkorinkan atau menyandingkan antara perintah bertauhid, larangan berbuat syirik, dengan birrul walidain atau berbuat ihsan pada kedua orang tua. Kata Allah Azza wa Jalla, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yaitu sembahlah Allah Azza wa Jalla dan janganlah kalian berbuat syirik sedikit pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan juga kata Allah Azza wa Jalla, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar atau menetapkan agar jangan kalian menyembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Janganlah engkau menyembah kecuali Allah Azza wa Jalla, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla di sini, firman Allah Azza wa Jalla yang tidak disandingkan dengan masalah tauhid, yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam awal bab, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wasiatkan manusia agar berbuat husn. Isim masdar dari ihsan, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kandung. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan wasiat yang menunjukkan kepentingan hal yang diwasiatkan, yaitu berbakti. Dalam bahasa kita berbakti kepada kedua orang tua kandung. Dan dalam pendapat atau dalam riwayat Abu Umar Asy-Syaibani berkata beliau, haddatsana sahibu hadhihi ad-dar wa awma biyadihi ila dari Abdullah, telah menceritakan kepada kami pemilik rumah ini, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Dan beliau berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud berkata, saya pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal? Amalan apakah yang paling Allah taala cintai? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha.
salat di waktunya. Ini amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Salat di waktunya dengan lafal as-salat ala waqtiha. Dalam redaksi lain dalam Sahih Bukhari ada lafal as-salatu fi awwali waqtiha. Ini dua hal yang berbeda. As-salatu ala waqtiha yaitu salat pada waktunya. Adapun as-salatu fi awwali waqtiha yaitu salat di awal waktunya. Mana yang lebih utama? Tentu di awal waktunya. Untuk laki-laki karena menjama' antara salat berjamaah dan salat di awal waktu. Dan salat di waktunya itu bisa di awal waktu, bisa di tengah waktu, bisa juga di penghujung akhir waktu selama belum keluar dari waktunya. Maka ini termasuk amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan salat yang dimaksud di sini adalah salat fardu. Ya, salat fardu pada waktunya di 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian ada pertanyaan kemudian berikutnya, thumma ay, kemudian apa? Kemudian kata Nabi SAW, thumma birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Nanti kita kupas. Kemudian aku bertanya, yaitu Abdullah bin Mas'ud bertanya, thumma ay, kemudian apa? Dan kata Nabi SAW, thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka berkata Abdullah bin Mas'ud, haddatsani bihin, Rasulullah SAW mengatakan hal itu kepadaku dengan 3 amalan tadi. Walau istazadtuhu lazadani, kalau aku minta tambahan, pertanyaan berikutnya pasti Rasulullah SAW akan menambah sebutan amalan lainnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, tadi yang pertama salat, dan yang kedua berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga yaitu jihad fi sabilillah. Dan salat ini sebaik-baik amalan karena dia adalah sebaik-baik hablum minallah. Kemudian birrul walidain sebaik-baik amalan karena dia sebaik-baik hablum minan nas. Adapun jihad, manakah yang lebih afdal, jihad atau birrul walidain? Maka dilihat konteksnya. Jika penguasa menunjuk seseorang untuk berjihad, menta'yin, menunjuk seseorang untuk berjihad, untuk mengikuti jihad yang diresmikan oleh penguasa, maka di sini jihad baginya lebih afdal daripada birrul walidain. Karena dia sudah muayyan, misalnya seorang tentara yang memang sudah bagian dari tentara negara dan harus dinas jihad misalnya, maka melakukan ini lebih afdal daripada dia berbakti pada orang tuanya, bahkan tidak harus dengan persetujuan orang tuanya. Ini kalau bukan rekrutmen, melainkan memang sudah menjadi yang ditunjuk, musyar ilaih, muayyan, yang ditunjuk oleh penguasa resmi, bukan oleh ormas, oleh penguasa resmi. Baik. Adapun kalau misalnya penguasa resmi membuka ya semacam open recruitment, siapa yang siap untuk bersama pemerintah atau menjadi volunteer untuk jihad, maka di sini pada asalnya birrul walidain lebih afdal. Birrul walidain lebih afdal. Dan jika dia ingin mendaftar, ikut masuk ya untuk ikut berjihad, maka wajib baginya untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Itu konteksnya begitu. Adapun kalau memang sudah dita'yin, sudah ditentukan oleh penguasa, maka izin orang tua ini tidak dianggap lagi. Begitu. Ya, di antara dalilnya adalah ada seseorang yang suatu saat akan disebutkan insyaallah, seorang sahabat yang dia ingin berjihad dan mendaftarkan dirinya ke Rasulullah SAW dan meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Maka Nabi SAW justru menyuruhnya pulang. Irji' ilaihima fadhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kamu. Pulang ke kedua orang tua kamu.
buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Jangan biarkan mereka berdua menangis. Ini ketika ada open recruitment dan dia ingin menjadi volunteer untuk itu, maka dilihat apakah kedua orang tua ridha atau tidak. Kalau kedua orang tuanya tidak ridha, keberatan, maka pemimpin hendaknya melihat ke keridhaan kedua orang tuanya dulu. Ya, begitu. Ya. Dan juga dalam konteks lain juga Nabi SAW bertanya kepada seorang sahabat yang ingin mendaftarkan dirinya untuk jihad. Ya, maka kata Nabi SAW bertanya padanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu itu hidup? Maka kata dia, na'am ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, fafihima fajahid, maka berjihadlah kamu terhadap keduanya. Ya, jadi kalau dalam konteks open recruitment atau voluntary, sukarela, ya, maka penguasa perlu mempertimbangkan izin orang tua yang masih hidup. Adapun kalau memang penguasa ini sudah menta'yin, menunjuk langsung, kamu ikut, bodi kamu bagus itu buat perang misalnya, maka yang seperti ini walaupun orang tuanya nangis-nangis, tetap wajib atasnya untuk mengikuti penguasa. Itu beda ya konteksnya. Taib, tadi yang pertama salat ala waqtiha, salat di waktunya. Kemudian birrul walidain. Dan birrul walidain ini yaitu al-ittisa' fil ihsan ilaihima wa silatuhuma wa ada'u huquqihima. Birrul walidain yaitu al-ittisa', memperluas dalam berbuat baik kepada keduanya. Jadi berbuat baiknya bukan yang level standar, melainkan muassa', yang diperluas. Ketika kita dermawan kepada pihak lain, maka kepada kedua orang tua perlu lebih dermawan lagi. Lebih-lebih jika keduanya dalam keadaan berhajat, maka perlu kita melakukan badlul wus', yaitu mengerahkan upaya untuk membantu keduanya. Apalagi jika ia adalah seorang ibu yang sudah ditinggal suaminya misalnya, entah ditinggal wafat atau cerai atau semisal itu, maka ini lebih memerlukan lagi bantuan dari anak yang sudah mampu membantunya. Ya. Jadi al-ittisa' fil ihsan ilaihima, diperluas keinginan di hati untuk membantu dan berbuat baik kepada keduanya. Adapun terhadap istri, dari segi nafkah lebih wajib. Ketika terjadi tazahum, tasadum, yaitu bertabrakan antara harus nafkahin istri atau orang tua, maka istri lebih muqaddam, lebih didahulukan. Namun ketika antum mampu menafkahi kedua pihak ini, yaitu istri dan juga orang tua yang fakir, yang butuh, itu alhamdulillah. Dan apakah boleh lebih mendahulukan, lebih memperbanyak porsi untuk orang tua? Boleh, bahkan itu memang lebih afdal selama kewajiban untuk istri terpenuhi. Jadi tidak masalah dalam Islam, bahkan itu sesuatu yang lebih afdal kalau seorang laki-laki setelah dia tuntas menafkahi istrinya, dia menafkahi kedua orang tuanya yang fakir atau yang butuh, lebih banyak lagi nominalnya. Itu boleh. Ya, itu secara syar'inya ya. Kalau secara kenyataan terserah antum. Ya. Tapi tentu harus dilihat stabilisasinya. Kalau memang mengabarkan kepada istri tentang nominal untuk orang tua itu tidak ada masalah, tidak membuatnya cemburu buta, maka enggak masalah mengabarkan padanya. Misal untuk istri porsi sebulan misal 3 juta, dan untuk
ibu dan ayah porsi sebulan 5 juta misalnya. Kalau itu kita mengabarkan kepada istri itu tidak membuatnya kalap dan cemburu, maka enggak masalah. Tapi yang lebih afdal adalah tidak perlu untuk memberitahu istri berapa nominal yang kita beri kepada kedua orang tua. Karena jika itu banyak berpotensi cemburu, jika itu sedikit kita yang diledek. Jadi mana yang lebih afdal, masing-masing aja udah. Gitu. Ya, enggak perlu semua hal itu dibuka, ya. Enggak harus. Apalagi ini berkaitan dengan dua pihak yang kadang saling cemburu. Kadang seorang ibu cemburu ketika putranya sudah menikah karena lebih fokus ke istrinya. Kadang, apalagi di awal pernikahan. Apalagi kalau ibu itu sudah makin tua. Kecemburuan itu kadang dihiasi oleh syaitan sehingga terlontarlah kalimat-kalimat yang menyusahkan anak. Maka di sini ya sebagai anak laki-laki itu wajib bersabar. Sabar terhadap kedua orang tua bukan karena kedua orang tua itu selalu benar, bukan. Boleh jadi kedua orang tua salah dalam bersikap, boleh jadi. Apalagi semakin tua semakin salah dalam bersikap. Ya, boleh jadi. Tetapi kenapa tetap keberkahan itu bersama orang tua? Kenapa? Di sabarnya kita, bukan di benarnya mereka. Salahnya mereka adalah urusan mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Namun benarnya kita adalah bersabar. Dan itu biasanya keniscayaan ketika kita menghadapi orang tua yang semakin usia senja. Dengan kecemburuannya, dengan kalimat-kalimatnya yang kadang menyakitkan. Kadang kita enggak ada salah apa-apa disalahin. Kadang kita sudah berbuat bakti dianggap kurang. Maka terletak di kesabaranlah kesuksesan seorang anak ketika di masa seperti itu. Maka tetaplah berbuat baik dan berbakti kepada keduanya, kendati pun diperlakukan yang kurang pantas. Ya, jadi keberkahan berbakti kepada orang tua fil kibar, di masa tua mereka, di masa tua kita juga, itu bukan di kemestian mereka selalu benar. Kadang malah justru semakin tua sering salah sikap gitu loh. Tapi di kesabaran kita dalam memahami, memaklumi dan mengayomi kedua orang tua ini, itu justru membuat kita semakin berkah hidupnya, insyaallah. Jadi al-istisa' fi al-ihsan ilaihima, perluaslah berbuat baik kepada keduanya, wa silatuhuma, dan menyambung tali rahim kepada keduanya. Menyambung tali rahim tidak lazim harus menempel kulit atau bertemu wajah, tidak harus. Karena silaturahim, menyambung rahim itu ada beberapa mode, dia tidak pakem harus satu mode. Kadang tergantung dengan kemampuan sang anak. Ya. Kalau anak tidak mampu untuk mode pertama, maka dia boleh cari mode yang lainnya. Tentu yang paling afdol ya biasanya, umumnya, enggak semuanya, paling afdol umumnya apa? Bertatap muka, tinggal bersama, itu memang paling afdol. Namun tidak semua anak bisa tinggal bareng dengan orang tuanya dengan alasan-alasan yang mempertimbangkan maslahat dan madarat rumah tangga. Terutama misal memiliki istri yang sangat kuat cemburunya, atau misal saja kita memiliki ibu yang tajam lisannya. Itu kerap kali tidak cocok ketika satu atap dengan istri kita, misal saja. Maka tentu untuk mempertimbangkan maslahat dan madarat rumah tangga, kita ya terpaksa tidak tinggal dengan ibu kita. Karena istri juga wajib dijaga haknya, hak kenyamanannya. Ya, begitu. Ada alasan-alasan sehingga tidak langsung bisa kita memvonis seorang atau satu pasang suami istri ibunya begini, dia kok bukannya tinggal sama ibunya, malah ibunya dibiarkan misalnya tinggal di rumah lain, padahal harusnya itu berbakti.
Boleh jadi ada alasan yang kita mungkin karena kita tidak mengalaminya, kita tidak memakluminya. Seandainya kita mengalami apa yang mungkin rumah tangga ini alami, kita akan mengerti gitu loh. Kadang kita itu baru memaklumi ketika kita mengalami. Adapun kalau kita baru dengar cerita, itu kadang kita nggak memaklumi, harus salah, ini salah. Namun ketika terjadi pada diri kita, oh ternyata begini rasanya, Masya Allah. Ya. Dan dalam kondisi seperti itu ya ikhwah, masih bisa silaturahim ke orang tua. Kalau model satu atap dengan orang tua tidak memungkinkan dan itu memberikan madarat yang lebih besar, maka boleh dengan cara lain, yaitu tinggal dekat tapi tidak satu atap, itu bisa. Kecuali dalam konteks darurat, misal ibu kita sendiri tidak ada lagi yang mengayomi, mengasuh, ngopeni, nggak ada, maka di sini berarti Allah Ta'ala menta'yin dan menunjuk kita untuk berbakti padanya dan bersabar. Maka ini konteks yang seperti ini beda nih. Berarti Allah tunjuk langsung antum untuk bakti, nggak apa-apa, udah pahit-pahitan nggak apa-apa, bismillah aja. Oh ternyata istri ternyata nggak rela, nggak ridho, maka berpihaklah kepada orang tua. Dan istri dalam konteks ini tidak boleh mencegah suaminya untuk bersama orang tua ketika darurat, nggak boleh mencegah. Ya, taib. Juga bisa silaturahim kepada orang tua dengan cara apa? Menanya kabar, WhatsApp, SMS, telepon, video call dan seterusnya boleh. Bahkan kadang-kadang sebagian orang tua itu lebih butuh seperti itu secara rutin dibandingkan antum harus pulang kampung tiap pekan. Atau jangan-jangan juga kalau antum pulang kampung tiap pekan malah jadi nggak kangen lagi, nanti malah bosan mungkin orang tua antum. Tapi dengan video call mungkin itu lebih menyenangkan keduanya misal. Maka ini termasuk silaturahim. Taib, ada juga yang lain, versi lain yaitu model lain dengan cara transfer uang, ya. Itu termasuk silaturahim. Ya, walaupun nggak berjumpa, walaupun nggak bertemu, walaupun belum pulang kampung pas lebaran doang, tapi tiap awal bulan antum transfer, antum sertakan buktinya kepada beliau. Kalau nggak punya kontak atau nggak punya WhatsApp, mungkin lewat tetangga atau saudara. Ini saya transfer nih buat tolong kasih ibu atau ayah. Ini termasuk silaturahim. Jadi jangan kira silaturahim itu harus tatap muka. Ada konteks-konteks yang ternyata selain tatap muka itu lebih diinginkan. Kadang orang tua kita itu lebih ingin kita kasih duit dibandingkan ngeliat muka kita. Bukan kita, mungkin antum ya. Iya. Kalau ana alhamdulillah enggak. Ya. Tapi insyaallah antum semua orang tuanya suka melihat muka antum. Ngeliat wajah anaknya itu pasti biasanya bahagia gitu anak itu. Cukup video call aja, enggak usah kesini nak. Enggak ada makanan, ya. Ada kongguan isinya rengginang. Udah transfer aja nak, transfer. Itu silaturahim. Walaupun sedikit, ya semampu kita kan. Enggak punya uang, cukup tanya kabar. Kalau orang tua sedih, kita hibur dengan telepon. Kebanyakan orang tua itu sebenarnya kangen sama anaknya, cuman tidak mau merepotkan anaknya. Ya. Wa ada'u huquqihima, dan menunaikan hak-hak kedua orang tua. Tentu saja hak bakti, ya. Hak terjaga hati mereka supaya tidak kecewa sama kita. Tapi kalau mereka kecewa bukan karena salah kita, maka semoga Allah maafkan kita. Memang betul ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sakhatuhu fi sakhatil walidain. Ridhonya Allah sesuai dengan ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah sesuai dengan murkanya orang tua. Namun ketika orang tua ridha terhadap kemungkaran yang kita lakukan, maka Allah murka. Dan kalau orang tua murka padahal kita sudah baik, maka Allah lebih tahu tentang kondisi kita. Kadang-kadang begitu, ya. Misal antum nikah dengan perempuan yang tidak diridhai oleh orang tua antum bukan dengan alasan syar'i, melainkan dengan alasan materi, dunia dan seterusnya. Namun antum melihat perempuan ini salihah dan baik, maka yang seperti ini
Tidak wajib sebenarnya untuk ikut dengan saran orang tua, karena saran orang tua lebih ke hal yang justru makruh atau munkar. Sementara pilihan antum itu justru yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini lebih ikut kepada anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka raihlah perempuan calon istri yang mementingkan agama, memiliki akhlak yang baik, agama yang baik, taribat yadak, maka akan beruntung dirimu. Kemudian ditanya lagi apa setelahnya? Tsummal jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Jihad yang dimaksud adalah jihad melawan orang-orang kafir di jalan Allah. Maka makna jihad ini lebih menyempit, bukan makna yang luas. Kalau jihad makna luas itu mencakup segala amalan yang memerlukan juhud, yaitu kesungguhan. Bahkan menuntut ilmu itu termasuk jihad. Dalam hadis riwayat Tirmizi, namun sanadnya sebagian ulama mempermasalahkan, seorang penuntut ilmu berangkat menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu, maka dia berada dalam jihad fisabilillah sampai dia pulang ke rumahnya. Namun sanad hadis ini ada yang memperbincangkan di antara ulama hadis. Ya, semoga maknanya sahih insyaallah. Menuntut ilmu bagian dari jihad, dan memang begitu. Karena jihad itu ada dengan jihad as-saif, ya, dan ada jihad bis saif, ada jihad bil lisan wal bayan. Jihad itu ada yang dengan pedang, dengan senjata, dan ada juga jihad dengan lidah dan penjelasan. Dan jihad dengan lidah dan penjelasan untuk sekarang lebih darurat. Ya, lebih darurat karena itu yang lebih dibutuhkan secara masif oleh masyarakat, bahkan oleh pemerintah sekalipun. Makanya menuntut ilmu itu bagian dari jihad. Dan menjelaskan ilmu bagian dari jihad selama niatnya benar. Adapun dalam hadis ini yang dimaksud jihad di sini adalah al-jihad fi sabilillah, dia di medan perang. Maka itu sebaik-baik amalan. Nah, amalan jihad yang maknanya lebih luas itu bisa tercakup padanya birrul walidain. Yang kata Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang pengen mendaftarkan diri untuk ikut jihad di medan perang, dan dia masih punya kedua orang tua yang sepertinya dia ini masih belia, dan orang tuanya berharap sepertinya jangan dulu. Maka kata Nabi SAW, fafihima fajahid, maka berjihadlah terhadap kedua orang tuamu itu. Berarti birrul walidain termasuk apa? Jihad. Maka jika misalnya antum ya besok Senin kerja ya, sekarang tanggal muda apa tua Pak? Anak itu udah lupa tanggal muda tua, karena anak taunya kita bakal tua pasti, tapi sekarang tanggal berapa sekarang? 8. Angkanya muda, rasanya tua. Iya. Nah, di sini misal antum kerja, ikhwan, mencari nafkah untuk anak istri dan orang tua, sampai-sampai untuk sedekah itu kurang banyak. Sedekah luar dari circle keluarga itu nggak bisa bahkan, karena uang habis untuk kebutuhan rumah tangga dan orang tua. Itu tuh jihad. Itu jihad. Ya, sebenarnya setiap laki-laki yang mencari nafkah dia perwira nafkah gitu untuk keluarganya. Dan itu jihadnya. Ya. Maka kalau uang itu selalu habis setiap bulan untuk biaya istri, anak, orang tua, maka jangan merasa bahwa jangan mengira itu sia-sia. Wallah tidak. Akan diganti. Wallahi akan diganti. Baik materi atau ma'nawi, Allah ganti pasti, Allah ganti. Ya. Apa yang telah habis dari usaha, dari hasil usaha antum, uang itu habis. Tabungan pun nyusut terus, enggak jadi nabung, enggak bisa nabung. Sementara berapa tahun lagi misalnya, atau besok tahun depan pengen nyekolahin anak. Dan itu uang pangkal gede, pengen ke pesantren.
Apakah Allah Ta'ala akan menyanyiakan antum yang tiap bulan habis duitnya demi jihad ini? Wallahi tidak. Kalau antum percaya sama Allah, maka jangan khawatir. Akan ada rezeki dari Allah Azza wa Jalla dari arah yang tidak diduga selama kita tawakal dan bertakwa pada Allah Azza wa Jalla. Apalagi sambil berbakti pada orang tua, lebih-lebih ibu. Wallahi ikhwan, kalau ada ibu antum masih hidup, rugi antum kalau enggak minta doanya. Rugi antum kalau dia murka sama antum. Rugi wallah. Ketika ibu masih ada nih, antum enggak silaturahim, enggak telepon, seminggu enggak. Ana pikir antum terlahir dari mana gitu loh. Ya. Ketika nanti kita punya cucu, punya anak yang sudah dewasa, sudah beranak pinak, kita pasti akan kangen sama anak kita, dan kita tuh pengen istri kita, yaitu ibunya anak-anak, itu benar-benar disilaturahimkan oleh anak-anak kita. Maka ikhwan, kalau rezeki yang Allah berikan pada kita berupa materi dibagi-bagi untuk anak, istri dan orang tua, syukur-syukur bisa nafkah keluar untuk fuqara masakin dan mungkin untuk pembangunan masjid dan semisalnya. Allah antum bahagia insyaallah, bahagia insyaallah. Seseorang itu akan dinaungi di akhirat nanti dengan sedekahnya. Dan sedekah yang paling utama sedekah wajibah, yaitu yang ada di rukun Islam, yaitu zakat, baik zakat fitr atau zakat mal kalau memang berkewajiban, karena enggak semua orang. Dan juga sedekah wajibah, yaitu menafkahi istri, anak, ya, orang tua yang fakir. Ya begitu. Dan itu jihad. Al-muhim, ketika bekerja, antum berangkat kerja, niatkan yang baik-baik. Mungkin tidak setiap hari dapat uang, melainkan sebulan gajian baru dapat uang, dan kemudian ditaksim, dibagi-bagi, ini untuk kebutuhan rumah tangga, ini untuk biaya anak, ini dan seterusnya. Ya, zaman sekarang zaman di mana semua orang butuh uang. Antum jangan takut ikhwan, jangan takut wallah. Jangan takut akan hadirnya rezeki Allah. Karena Allah Ta'ala tidak akan menyanyiakan rezeki orang yang masih ada nafasnya. Tidak mungkin. Manusia itu tidak akan, jiwa tidak akan mati sebelum sempurna rezekinya. Antum tidak akan dikhianati rezeki antum karena bakti sama orang tua. Allah tidak. Tidak mungkin. Justru sebaliknya, biasanya yang suka membantu orang tua kandung, biasanya Allah Ta'ala akan alirkan buat dia rezeki, penjagaan, keberkahan yang tidak didapat oleh siapapun orang kaya namun tidak bakti sama kedua orang tuanya. Taib. Kemudian ikhwah rahimakumullah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridha Rabbi fi ridhal walid wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Ridhonya sang Rabb itu sesuai dengan ridhonya walid. Ya, pakai lafalnya sini harus perhatikan walid, ya. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Kemurkaan Rabb atau sesuai dengan kemurkaan walid. Kenapa di hadis ini dengan lafal Rabb dan dengan lafal walid? Ya gitu. Ridhonya Ar-Rabb yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu sesuai dengan ridhonya sang walid. Ya. Disebutkannya Rabb di sini mengimplikasikan atau menekankan akan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Artinya, antum kalau misalnya membuat walid antum ridha, orang tua antum ridha kepada antum, maka Rabb itu berarti pencipta, pemberi rizki, pengatur semesta, ya, itu akan ridha pada antum. Itu ada isyarat di sini apa? Ketika antum berusaha membuat orang tua antum ridha,
maka dia yang merezekikan antum itu akan ridho sama antum. Kita kalau udah ini misal walillahi mathalu a'la. Kita tuh kalau udah ridho sama bocah ya. Ridho sama orang, kita suka sama dia, itu kan kita siap-siap ngasih dia sesuatu gitu loh. Ya. Walillahil mathalu a'la. Lebih-lebih Allah Azza wa Jalla yang kedermawanannya itu enggak terbatas. Yang kebaikannya itu tidak dikira. Maka ridhonya Sang Rabb yang menciptakan kita, merezekikan kita, itu sesuai dengan bagaimana ridhonya walid. Lafalnya walid di sini bukan pakai lafal ab atau lafal bukan. Walid. Walid ini kan isim fa'il dia. Yang maknanya yang melahirkan. Maka di sini ada isyarat apa? Yaitu kandung, orang tua kandung. Kenapa pakai walid bukan walidah? Kenapa enggak walidain juga? Walid di sini udah mencakup baik dia bapak kandung atau ibu kandung. Mencakup keduanya tanpa walidain, tapi walid saja, al-walid termasuk. Maka kalau kita membuatnya ridha dalam hal yang ma'ruf, Allah itu ridha sama kita. Kalau Allah ridha sama kita, cari ridha siapa lagi coba? Udah cukup ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka kalau misalnya antum ada masalah, ada kesulitan, coba silaturahim. Cari ridha orang tua dengan maksud mencari ridha Allah. Maka Allah ridha insyaallah, dan masalah antum insyaallah akan Allah jaga. Allah kawal insyaallah. Tapi harus ikhlas mencari ridha orang tua karena mencari ridha Allah, karena perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian wasakhatuhu fi sakhatil walid, dan kemurkaan Rabb itu sesuai dengan kemurkaan orang tua kandung. Kecuali kalau orang tua ini murka terhadap perkara ma'ruf yang kita lakukan, maka ini kemurkaan mereka tidak dianggap. Begitu juga doa i'tida minal walidain atau minal atau doa keburukan, doa usyar atau doa yang melampaui batas dari seorang ibu atau ayah kepada anaknya, doa keburukan tanpa hak, itu mudah-mudahan tidak dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena Allah Ta'ala tidak mengabulkan doa zalim, doa orang yang menzalim sama antum, termasuk orang tua, enggak dikabulkan oleh Allah. Namun tetap harus dijaga lisan orang tua, jangan sampai mendoakan keburukan buat anaknya. Karena dalam hadis lain disebutkan juga doa keburukan dijawab oleh Allah, doa keburukan terhadap anak dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjut ba'da adzan insyaallah. Baik. Maka seseorang seorang anak ya, ketika dia sudah berusaha berbakti, berbuat ihsan, dan dia punya hak untuk memutuskan perkara yang menjadi haknya dia. Namun kemudian orang tuanya mencegah, namun bukan dengan alasan syar'i, yang justru pencegahan dari orang tua bermudarat untuk dirinya, maka dalam hal ini tidak wajib untuk menuruti orang tua dalam perkara munkar. Namun tetap wajib untuk bermusahabah dan berbakti padanya dalam hal yang ma'ruf, itu wajib tetap. Tidak diikuti dalam perkara munkar, tetap dibakti dalam perkara ma'ruf. Kata Allah Azza wa Jalla, wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma. Dan jika keduanya bermujahadah, yaitu berusaha betul-betul agar engkau berbuat syirik kepada Allah Ta'ala di hal yang tidak Allah berikan ilmu itu kepadamu, maka jangan engkau mentaati keduanya. Dan dalam surat Luqman, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan
bermusahabahlah, yaitu tetap temani dengan baik keduanya di dunia dalam perkara yang ma'ruf. Dan perkara yang ma'ruf di sini menjadi dua macam. Ma'ruf secara syar'i dan ma'ruf secara urfi. Ma'ruf secara syar'i yaitu hal-hal yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla dari perkara ma'ruf yang kita lakukan kepada orang tua, seperti menafkahi, senyum, lemah lembut dalam bertutur. Itu kan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau dan juga ma'ruf secara urf, hal yang baik secara kearifan lokal, ya, seperti ngajak jalan-jalan, ya kan dalam kearifan lokal kita itu kan ngajak belanja, ya, ke pasar Tanah Abang misalnya, ya itu kan dalam kearifan lokal kita biasanya ibu-ibu suka kayak gitu, ya, atau ngajak ke mall belanja di hypermarket misalnya. Itu nggak ada dalam Al-Quran Sunnah, nggak ada. Tapi secara urf itu disukai oleh ibu kita dan rata-rata ibu kita gitu, oleh perempuan pada umumnya gitu. Ya, lebih baik ngisi token 500.000 untuk listrik atau 500.000 untuk belanja. Kira-kira ibu-ibu lebih pro mana? Belanja. Secara urf kan? Secara urf. Padahal sama-sama kebutuhan. 500.000 token bisa buat berapa bulan itu, ya kan? Atau 2 bulan, lumayan. Tapi ma'ruf secara urf itu juga kadang perlu ditinjau. Ya, kalau ibu ini suka dandan misalnya di rumah, kita beli buat dandan buat bapak kita berikan kosmetik misalnya. Suka, itu urf. Ya. Walaupun orang tua kita ini ternyata pengennya kita berbuat munkar atau menyakiti kita dari segi pilihan yang Allah Ta'ala gariskan pada kita, seperti enggak ridho dengan istri kita misal, enggak ridho dengan enggak mau punya istri cadaran misalnya. Ya ini enggak wajib dituruti seperti ini. Ya. Tapi kemudian berikutnya bab birril bab berbakti pada ibu. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, aku berkata, ya Rasulullah, man abar, wahai Rasulullah, siapa yang pantas mendapatkan baktiku padanya? Maka kata beliau, ummuk, ya, atau bisa juga ummak, ibumu. Kemudian aku berkata, man abar, siapa lagi ya Rasulullah yang pantas aku baktikan padanya? Kata beliau SAW, ummak, ibunya lagi. Qultu man abar, siapa lagi ya Rasulullah? Ummak, ibunya 3 kali. Baru yang keempat, man abar, siapa yang pantas untuk mendapatkan baktiku? Abak, bapakmu. Thummal aqrab fal aqrab. Kemudian yang lebih dekat dan lebih dekat. Ya. Yang lebih dekat di sini yaitu kakak kandung, adik kandung, ya. Dan seterusnya. Maka di sini 3 kali ibu disebut. Ya, dibandingkan bapak. Kata para ulama, kenapa begitu? Kata para ulama, kana dzalika li su'ubatil haml, thumma al-wad'. Karena payahnya hamil, kemudian melahirkan, susah. Thumma al-irda'. Kemudian menyusui, itu bukan hal yang ringan. Maka inilah maziyah dan kelebihan yang ada pada seorang ibu yang tidak ada pada suaminya, yaitu bapaknya. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain. Dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti pada kedua orang tuanya. Namun kemudian kedua orang tuanya kan ayah ibu. Selanjutnya kata Allah, hamalathu ummuhu. Tiba-tiba dikhususkan ibunya, ibu. Ibu telah hamil. Ibu yang telah hamil isinya engkau. Ya, dirimu. Dan dalam keadaan wahnan ala wahn. Dan wahn itu lemah. Ya, wahn itu lemah secara bahasa.
Tapi juga secara syar'i wahan itu artinya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati itu wahan, kata Rasulullah SAW. Karena orang yang cinta dunia dan takut mati itu biasa lemah. Lemah hatinya, lemah sekali, lemah. Ada musibah sedikit nggak bisa istiqomah dia. Bergejolak langsung karena lemah hatinya. Karena cinta dunia dan benci mati. Nah, wahanan ala wahan, ketika apa? Lagi hamil itu betul-betul payah. Kalau kita lihat istri kita hamil, ada aja sakitnya. Ya. Apalagi dia seorang perempuan yang memiliki kelemahan fisik. Ya, belum ditambah dengan gaya makanan yang tidak baik misalnya. Atau penyakit-penyakit dalam, ini lemah, kasihan. Seorang ibu. Kemudian masih berlanjut itu, wa fisaluhu fi 'amain. Dan fisal yaitu terpisahnya dari susu ibunya. Umumnya 2 tahun. Ya, umumnya 2 tahun. Ini yang membuat seorang ibu itu lebih khusus dari segi bakti, lebih banyak harusnya, triple ya, dibandingkan bapak. Bukan berarti bapak jangan berbakti padanya, bukan, tetapi ibu lebih utama dan lebih kita dahulukan untuk banyak hal. Ketika terjadi pertengkaran antara ibu dan bapak, maka hadis ini tidak diamalkan. Hadis ini tidak diamalkan karena yang salah belum tentu ibu, yang salah belum tentu bapak. Atau salah dua-duanya. Maka yang sahih adalah berusaha memperbaiki keduanya, tidak memenangkan salah satunya. Itu yang lebih afdal. Itu yang lebih afdal. Karena ikatan orang tua dan anak itu forever. Darah dan dagingnya gitu loh. Kita nggak bisa, karena diperintahkan ibu triple times, 3 kali berbakti dibandingkan bapak, maka apapun persoalan ibu dan bapak, saya selalu sama ibu. Enggak boleh kayak gini. Hatta ibunya yang benar, bapak yang salah, kita sebagai anak tetap sayang keduanya, gitu. Usahakan begitu, walaupun kadang nggak bisa begitu, gitu. Karena melihat yang benar, yang salah siapa, gitu. Tapi tetap dua-duanya orang tua kita. Walaupun ibu yang salah, misal, nggak boleh kita kemudian tetap membela ibu, ayah yang salah, nggak. Dua-duanya adalah orang tua kita. Ya, kita perbaiki hubungan dengan keduanya, dan kalau bisa hubungan keduanya juga membaik kalau bisa, insyaallah. Ya begitu ya, ikhwah sekalian. Baik, mungkin untuk materi cukup sampai sini. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Fadhal. Ada yang mau nanya, ikhwan? Enggak ada. Fadhal, Pak Adi. Bagi orang tua yang sudah meninggal ya. Jadi antum sampaikan yang paling dekat itu kakak kandung sama adik kandung itu ya, Tad. Itu gimana yang udah meninggal siapa ini? Orang tuanya, Tad. Cara berbakti orang tua kita yang sudah meninggal, Tad. Iya, cara baktinya dengan ya. Terus tadi kata antum sampaikan bahwa berbakti itu yang paling dekat ke kakak kandung, adik kandung. Nah, kita kalau sekarang membantu kakak kandung atau adik kandung, itu derajat pahalanya seperti apa, Tad? Dengan cara kita berbakti ke orang tua yang sudah meninggal, seperti itu, Tad. Begini, statement pertama itu tidak tepat, Pak Ade. Ya, jadi yang tadi hadis Nabi SAW, ibumu, terus bapakmu, terus kemudian al-aqrab fal-aqrab, yaitu yang terdekat, saudara kandung. Itu bukan dalam konteks berbakti pada orang tua setelah meninggal, bukan. Tapi dalam konteks taqdimul birr, yaitu mendahulukan prioritas untuk berbakti. Ibu itu paling tinggi gitu loh. Kemudian bapak, baru kemudian kita bakti sama saudara. Bukan berarti kita bakti sama saudara sebagai bakti sama ibu yang sudah meninggal. Bukan itu maksudnya. Semua kita baktikan sekarang, tetapi kualitas kebaktiannya ke ibu itu lebih tinggi derajat kualitasnya gitu loh, yang kita lakukan. Adapun kalau misalnya setelah orang tua kita wafat, kita punya saudara adik misalnya yang perlu kita nafkahin, maka ini
pada akarnya bukanlah bakti pada kedua orang tua, bukan. Enggak nyambung ke situ. Tapi ini merupakan bakti kepada saudara, masuknya gitu. Ya. Memang ada sisi bakti orang tua, ya ada, karena ini adalah anaknya orang tua kita juga gitu loh. Ya, betul ada. Supaya dia bersyukur juga itu anak adik kita misalnya. Tapi secara akar ini kembali ke silaturahim dan bakti sama saudara, bukan bakti sama orang tua. Begitu. Namun kalau misalnya kita silatul ukhuwah, kita datangi orang-orang yang dulu semasa hidup orang tua kita itu dekat sama beliau-beliau, nah ini baru termasuk bakti sama orang tua. Itu akarnya adalah bakti sama orang tua. Ya. Adapun bakti sama saudara itu akarnya kembali ke ukhuwah, bakti sama saudara, bukan kepada orang tua. Itu patut dibedakan. Sama seperti antum mewakafkan Al-Quran atas nama almarhum bapak antum. Ini akarnya apa? Bakti sama bapak yang sudah meninggal, gitu loh. Wallahu a'lam. Seperti itu Pak Ade. Iya. Ada lagi ikhwan? Fadhal Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana tadi yang Ustaz bilang tadi kita harus lebih utama dengan ibu sampai 3. Kita harus apa? Lebih utama berbakti kepada ibu daripada ayah. Ya. Itu kata Rasulullah. Iya. Bagaimana kalau ibunya beda agama dengan bapaknya? Apa masih apa? tetap ibu kita beda agama dengan bapak? Beda agama mungkin. Beda agama? Iya, masih kafir gitu misalnya ibunya. Oh, murtad atau memang dari dulunya? Ya murtad gitu misalnya, tadinya muslim. Makasih Ustaz. Ya. Bisa. Itu perlu ada 2 tinjauan. Tinjauan pertama kita melihat ke hukum syar'i dari murtad itu sendiri. Muslim atau muslimah yang murtad, maka hukumannya adalah hukuman mati sebenarnya begitu. Namun kan eksekutornya itu penguasa. Sementara penguasa jika tidak menerapkan hukum ini di negara, maka kita nggak boleh mengeksekusi sehingga tetap hidup, tidak dieksekusi oleh penguasa karena hukum ini nggak berlaku di negara ini misalnya. Maka apakah hukum bakti sama dia, sama orang tua yang murtad ini berlaku? Ya, faham nggak maksudnya Pak? Kan secara hukum syar'i harusnya sudah nggak ada ibu ini. Kenapa? Karena murtad secara hukum aslinya, hukum syar'inya. Namun karena hukum had untuk murtad yaitu dibunuh, itu eksekutornya hanya boleh siapa? Penguasa resmi. Seperti polisi ya atau yang mewakilinya gitu ya. Karena nggak ada keputusan itu, maka tetap hidup. Nah, apakah kita tetap wajib berbakti padanya? Maka wallahu alam wajib berbakti padanya. Berwajib berbakti padanya. Nggak boleh kita bunuh, nggak boleh, haram. Yang hanya boleh mengeksekusi orang murtad hanyalah siapa? Penguasa resmi. Itu pun dengan pengadilan hukum, bukan dengan keputusan individual, nggak boleh. Begitu, maka hati-hati dalam memvonis murtad seseorang. Nggak boleh, hati-hati. Apalagi menyebarkannya, hati-hati. Ya. Taib. Qadarullah pindah agama. Apakah kita tetap wajib berbakti padanya? Tetap wajib, yang diharapkan darinya sebagai wasilah hidayah buat dia. Ya. Anggaplah ini terkiaskan dengan kisahnya Abu Hurairah dengan ibunya. Namun bedanya kalau Abu Hurairah dengan ibunya emang dari dulunya kafirah. Kemudian akhirnya dapat hidayah. Ya siapa tahu akan dapat hidayah lagi gitu, insyaallah. Begitu. Maka tetap berbakti padanya, namun tentu tidak sama dengan berbakti pada orang tua yang muslim atau muslimah. Tidak samanya di sini dari segi kualitasnya ya. Enggak sama karena dia kafirah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Oke, jemaah. Ya, kita cukup. Ya, cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.